Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Wilja Anggi Devitasari dari Prodi Manajemen dengan NPM 23120104454. Sebelumnya di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro. Saya akan membahas mengenai inflasi. Kita ke definisi inflasi terlebih dahulu. Inflasi adalah kenaikan umum dan terus-menerus dalam harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi dari waktu ke waktu. Ketika inflasi terjadi, nilai mata uang menurun sehingga jumlah uang yang sama akan membeli barang dan jasa lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Misalkan, jika teman-teman membeli bakso dengan harga 10.000 dan satu porsi mendapatkan 5 isian bakso besar, setelah terjadinya inflasi, maka teman-teman hanya akan mendapatkan satu porsi bakso dengan 4 bakso berukuran kecil, tetapi dengan harga yang sama. Selanjutnya ke faktor inflasi. Yang pertama ada inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Demand pull inflation merupakan inflasi yang terjadi ketika permintaan agregat atau AD mengalami peningkatan, sementara produksi sudah berada pada mendekati tingkat kesempatan kerja penuh. Kelebihan permintaan inilah yang mendorong terjadinya kenaikan harga. Seperti yang sudah tertera pada kurva berikut, bahwa saat permintaan pertama D0 dan penawaran atau S, maka keseimbangan harga berada di titik E0. Kemudian permintaan bertambah menjadi D1, sementara penawaran atau S tetap, maka titik keseimbangan berubah di titik E1. Dapat dilihat bahwa titik E0 menjadi titik E1. Harga keseimbangan naik ini yang disebut demand pull inflation. Yang kedua yaitu inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Cost push inflation merupakan inflasi yang terjadi ketika kenaikan harga disertai dengan penurunan produksi. Keadaan ini muncul bermula dengan adanya penurunan penawaran agregat atau agregat supply yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Beberapa faktor dapat memicu inflasi dari sisi penawaran meliputi kenaikan upah pekerja, harga bahan bakar minyak atau BBM, tarif listrik, dan tarif angkutan. Kenaikan biaya pada variabel-variabel ini akan mendorong kenaikan biaya produksi. Dari kurva tersebut terlihat bahwa penawaran menurun dari S0 ke S1. Penurunan penawaran ini terjadi akibat kenaikan biaya produksi, sementara permintaan tetap. Sebelum terjadi kenaikan biaya produksi, keseimbangan terjadi pada titik E0. Kemudian, setelah biaya produksi meningkat, maka keseimbangan bergeser ke titik E1. Jika perubahan titik titik E0 ke E1, maka harga barang menjadi naik. Kenaikan harga ini yang disebut sebagai cost push inflation. Next. Yang ketiga yaitu inflasi campuran atau mixed inflation. Inflasi campuran atau mixed inflation adalah kondisi ketika terjadi kenaikan harga akibat ketidakseimbangan penawaran dan permintaan. Inflasi campuran juga dikenal sebagai bottleneck inflation, yang merupakan kombinasi dari cost push inflation dan demand pull inflation. Dapat dilihat dari kurva inflasi campuran tersebut, garis biru atau demand pull inflation yaitu inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan agregat. Sedangkan garis oranye atau cost push inflation, inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dengan bentuk kurva yang lebih curam. Yang terakhir garis merah atau combined inflation, yaitu gabungan dari kedua faktor inflasi menunjukkan efek sinergi antara tekanan dan permintaan. Selanjutnya ada dampak inflasi. Inflasi yang rendah dan stabil dapat menjadi salah satu syarat utama agar ekonomi negara dapat berkembang dengan baik. Namun, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Antara lain, yang pertama penurunan nilai mata uang. Inflasi yang tinggi menyebabkan nilai mata uang sebuah negara menurun sehingga daya beli masyarakat berkurang. Yang kedua, penurunan pendapat real. Ketika harga barang dan jasa meningkat, pendapatan real masyarakat ikut berkurang. Hal ini dapat menurunkan standar hidup karena uang yang dimiliki tidak dapat membeli barang sebanyak sebelumnya. Yang terakhir, kesulitan dalam pengambilan keputusan. Inflasi yang tinggi membuat keputusan konsumsi, produksi, dan distribusi menjadi lebih sulit. Ketidakpastian ini menghambat kegiatan ekonomi yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Yang terakhir yaitu cara mengatasi inflasi. Berikut beberapa cara untuk mengatasi inflasi. Ada 2 cara untuk mengatasi inflasi dengan cara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Cara kebijakan moneter yaitu dengan cara menurunkan jumlah uang yang beredar. Bank sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di perekonomian untuk mengurangi inflasi. Ini bisa dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga sehingga pinjaman menjadi lebih mahal dan masyarakat serta perusahaan lebih sedikit berbelanja atau berinvestasi. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Bank sentral bisa menjual surat berharga, misalnya obligasi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di pasar. Dengan menjual obligasi, bank sentral menarik uang dari peredaran yang pada gilirannya dapat menurunkan inflasi. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Yang pertama, pengurangan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat mengurangi pengeluaran, terutama pengeluaran yang tidak mendesak. Untuk mengurangi tekanan pada permintaan agregat, hal ini dapat membantu menurunkan inflasi permintaan. Peningkatan pajak. Dengan menaikkan pajak, baik pajak konsumsi maupun pajak penghasilan, pemerintah dapat mengurangi daya beli masyarakat. Ini dapat menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa yang akhirnya mengurangi tekanan inflasi. Kesimpulan dari presentasi saya adalah inflasi adalah naiknya harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Hal ini terjadi ketika permintaan melebihi penawaran, nilai mata uang menurun, atau biaya produksi meningkat. Inflasi dapat menyebabkan penurunan daya beli, ketidakpastian ekonomi, dan kesulitan dalam perencanaan keuangan. Itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan juga kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.